Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nafita Sari Dewi, NIM 19121061. Saya dari kelas PAI 5E. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Langsung saja. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun kurikulum itu ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Adapun untuk hakikat kurikulum itu sendiri yaitu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam lembaga. Adapun untuk prinsip-prinsip kurikulum itu sendiri yaitu yang pertama itu ada relevansi, yang kedua itu prinsip fleksibilitas, yang ketiga itu ada prinsip kontinuitas, dan keempat itu prinsip praktis dan efisiensi, kelima itu ada prinsip efektivitas, dan yang keenam itu ada prinsip khusus. Saudi Sukmadinata 1997 mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada filosofis, kedua itu psikologis, ketiga itu sosial budaya, dan keempat itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat landasan tersebut diuraikan secara singkatnya, yaitu landasan filosofis itu memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua itu landasan psikologis. Nana Saudi Sukmadinata 1997 mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada psikologi perkembangan dan yang kedua itu ada psikologi belajar. Kemudian yang selanjutnya itu ada landasan sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan atau sebagai suatu rancangan kurikulum yang menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Landasan ilmu pengetahuan dan yang selanjutnya itu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saudi Sukmadinata 1997 mengemukakan bahwa ada 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada filosofis, yang kedua itu ada psikologi, yang ketiga itu ada sosial budaya, dan yang terakhir itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Uraian dari keempat tersebut saya uraikan secara lebih singkat. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Dan yang kedua itu ada landasan psikologis. Nana Saudi Sukmadinata 1997 mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada psikologi perkembangan dan yang kedua itu ada psikologi belajar. Kemudian yang selanjutnya itu ada landasan sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang dimiliki manusia itu masih sangat relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini terutama dalam bidang transportasi, komunikasi yang telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Maka oleh karena itu kurikulum seyogianya dapat mengkomodir
dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Baiklah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, metode yang dikembangkan dalam kurikulum PAI ini adalah dengan melakukan suatu pendekatan yang secara menyeluruh terhadap wujud manusia, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal dan terabaikan sedikit pun, baik dari segi jasmani maupun dari rohani, baik dari segi kehidupan secara fisik maupun kehidupan secara mental dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yaitu diperlukan suatu landasan atau suatu asas yang kuat. Apabila pengembangan ini tidak terstruktur atau acak-acakan dan tidak memiliki landasan yang kuat, maka output yang akan dihasilkan itu tidak terjamin kualitasnya. Maka landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ini pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum ketika hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum pada lembaga pendidikan. Kemudian asas-asas yang paling utama dalam pengembangan kurikulum PAI itu ialah asas teologis, filosofis, psikologis, psikokultural, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu ada landasan teologis. Nah, landasan teologis ini dasar yang ditetapkan pada nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan nilai kebenaran yang mutlak dan universal. Kemudian ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini yaitu seorang pengembang kurikulum yang mengambil keputusan mengenai kurikulum yang harus diperhatikan falsafahnya, baik falsafah pengembangan, falsafah lembaga pendidikan, dan falsafah pendidikan. Yang selanjutnya itu ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini landasan supaya memperhatikan dari sisi perkembangan jiwa manusia itu sendiri. Sementara itu, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah suatu upaya yang menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis perkembangan kurikulum yaitu asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan itu adalah suatu proses sosial melalui interaksi insan menuju manusia yang berbudaya. Kemudian ada landasan teologis. Landasan teologis ini pada hakikatnya ialah penerapan ilmu pengetahuan atau teknologi is application of science. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.